Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah untuk melanjutkan ngaji tafsir kita masih di surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim." Ya, ini kemarin kita sudah ambil ya tentang sifat-sifat manusia, tabiat-tabiatnya manusia yang kata Allah jangan diikuti, jangan dikerjakan, jangan dilakukan ya, karena ini akan membinasakan manusia. Kemudian Allah Ta'ala pada ayat ke-21 berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Nah, ya, ini Allah mengingatkan kepada sekalian manusia ya, supaya tidak melakukan hal-hal sifat-sifat tabiat-tabiat yang tercela yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu mencintai harta ya berlebihan, kemudian tidak menghormati atau tidak menyayangi anak yatim, tidak mengajak kepada memberikan makan kepada orang miskin, dan menjadikan sebuah nikmat adalah patokan bahwa dirinya dimuliakan di sisi Allah derajatnya. Nah, padahal itu semua sifat-sifat yang buruk. Maka Allah peringatkan di sini ayat ke-21, kalla. Ya. Artinya jangan berbuat demikian. Jangan berbuat yang demikian itu, sifat-sifat yang jelek. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila ard itu bumi diguncangkan dengan goncangan yang bertubi-tubi. Ya, goncangan demi goncangan, goncangan demi goncangan. Ya. Artinya apa? Ini Allah mengingatkan pada seluruh manusia bahwa di depan kita nanti ada sebuah kejadian, yaitu tatkala bumi digonjang-ganjingkan, yaitu ketika hari kiamat. Ya, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini? Kalla itu artinya laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal ladzat bibaqin lakum. Yaitu tidak semua yang kalian cintai dari berbagai jenis harta, harta kekayaan, harta benda yang kalian cintai itu, dan yang kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya serta mengumpulkannya. Kata beliau, ya, bibaqin lakum, tidak selamanya itu akan selalu ada. Karena semua nikmat dunia, kelezatan dunia itu fana. Jadi jangan mengira
kecintaan kalian kepada harta dunia, kesenangan dunia itu akan selalu ada. Ingat, ketika nanti di depan kalian ada sebuah kejadian, yaitu bumi digonjang-ganjingkan, yaitu hari kiamat. Ya. Ini mengingatkan kepada seluruh manusia. Jadi kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada harta, dan berlomba-lombanya kita untuk mendapatkan harta benda kekayaan dunia, itu tidak selamanya abadi. Tapi kita harus ingat, di depan kita ada hari kiamat. Tatkala bumi digoncangkan dengan bertubi-tubi, berturut-turut. Kemudian wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sedang malaikat berbaris-baris. Kata beliau dalam menafsirkan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa yaji'ullahu taala li faslil qada. Setelah kejadian gonjang-ganjing dunia, kiamat sudah ditegakkan, manusia kemudian digiring ke padang mahsyar, dan mereka menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hambanya ini. Jadi nanti ada masa ketika kita menunggu, menunggu hasil atau penetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu manusia datang kepada para nabi. Saking lamanya menunggu mereka, saking takutnya, nasib mereka belum tentu. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak kami. Seluruh anak Adam datang kepada Nabi Adam. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, syafaat kepada Allah untuk segera memberikan keputusan kepada kita. Tapi Nabi Adam menolak. Saya nggak bisa. Gara-gara saya kalian semuanya dikeluarkan dari surga. Datanglah kepada Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa, kenapa Nabi Ibrahim dulu, kemudian ke Nabi Musa, kemudian ke Nabi Isa, dan kemudian ke Nabi Muhammad. Semua Nabi itu meminta izin, tidak bisa meminta kepada Allah untuk segera diputuskan urusan seluruh makhluk. Ketika Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bangun, mintalah sesuatu kamu akan diberikan, dan berilah pertolongan kamu akan diberi syafaat. Nah, baru setelah itu Allah memutuskan urusan hamba-hambanya. Jadi ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di mahsyar, kemudian Allah datang untuk memutuskan urusan seluruh hambanya, wataji'ul malaikatul kiram, dan malaikat ketika itu juga datang, ahlus samawati kulluhum saffan saffa, dan malaikat ketika itu dalam kondisi apa? Bersof-sof, sof satu, kemudian diikuti belakangnya seperti sof sholat. Ay soffan ba'da soffin, kullu sama'in yaji'u malaikatuha saffa. Setiap malaikat, setiap langit, malaikatnya datang berbaris. Jadi setiap langit itu dijaga malaikat, sampai ke langit yang ketujuh.
Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sedang Mi'raj, perjalanan dari Palestina ke langit ketujuh. Setiap kali melewati langit, maka penjaga langit akan bertanya, siapa di sana? Maka malaikat Jibril mengatakan, Jibril dan bersamaku Nabi yang mulia, Nabi Muhammad. Dibukakan pintu. Kemudian langit kedua seperti itu juga. Siapa yang di situ? Saya Jibril. Ya, malaikat itu tunduk sama malaikat Jibril semua, karena malaikat Jibril ini ya, pemimpinnya malaikat, paling mulianya malaikat. Nah, kemudian dibukakan sampai ke langit ketujuh. Kemudian yuhituna biman dunahum minal khalq, dan mereka itu mengelilingi ya, makhluk-makhluk yang di bawah mereka. Di setiap langit malaikatnya berjejer berbaris soft ya, dan di bawah mereka ada makhluk-makhluk yang lain seperti manusia dan lain sebagainya. Wa hadhihi sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Dan soft ini ya, soft malaikat dan seluruh makhluk-makhluk manusia termasuk di situ. Itu soft yang sifatnya adalah khulu', ketundukan kepada Al-Malik Al-Jabbar, yaitu Raja yang Maha Al-Jabbar, yang sombong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun, dalam sebuah riwayat. Pada hari ini tidak ada raja selain saya. Mana raja-raja yang dulu sombong di dunia? Mana raja-raja yang dulu angkuh di dunia? Tidak ada. Semua ya itu pada hari itu kerajaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Kemudian didatangkan pada hari itu apa? Neraka, diperlihatkan. Ya, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu pula, yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu manusia akan mengingat. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Jadi pada hari itu manusia mengingat amalan-amalannya, dosa-dosanya. Ya. Apa yang telah dia lakukan dari kebaikan dan keburukan di dunia. Nah, kalau dia ingatnya ternyata banyak keburukannya, maka dia menyesal, dan penyesalan waktu itu tidak berguna. Tidak berguna lagi. Kalau dia mendapatkan kebaikannya ternyata masih kurang, dia menyesal, tidak ada penyesalan waktu itu. Tidak berguna penyesalan. Ya. Wa anna lahu dzikra faqad fata awaluha, karena waktunya sudah berlalu. Kesempatannya sudah lewat. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beramal saleh itu di mana? Di dunia. Bukan di akhirat. Karena di dunia ini apa? Mazra'atul amal. Tempat untuk bercocok tanam amalan. Panennya kapan? Di akhirat. Ya. Fa inna al-yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Pada hari ini di dunia itu yang ada hanyalah amalan-amalan. Belum ada hisab. Dan besok di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada amalan. Maka tidak berguna fa anna lahu dzikra. Tidak berguna penyesalan tersebut. Tidak berguna dia mengingat kesalahan-kesalahannya.
pengen bertobat, tidak berguna. Ketika sudah didatangkan neraka jahanam, dia ingat dosa-dosanya dan dia belum bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian dia menyesal. Fa'anna lahu dzikra. Tidak berguna penyesalannya. Nah, kemudian wa dhahaba zamanuha wa yakunu mutahassiran ala ma farrata fi jambillah. Ketika dia melihat neraka, dia baru ingat dosa-dosanya, maka fa'anna lahu dzikra. Sudah lalu, waktunya sudah berlalu, kesempatan sudah berlalu. Dia hanya bisa menyesali. Kenapa dulu dia tidak taat kepada Allah? Dia menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalannya ketika sudah melihat neraka, maka tidak berguna sama sekali. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini apa? Ya laitani qaddamtu li hayati, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, wahai celaka diriku. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku ketika dahulu di dunia mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini, yaitu di akhirat. Ya. Orang-orang ketika orang buruk, ya, ketika didatangkan neraka jahanam, waji'a yauma idzin bi jahannam, mereka mengingat dosa-dosanya sambil mereka mengatakan dengan nada penyesalan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celaka diriku. Jika seandainya dahulu tatkala aku di dunia mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Apa kata Syekh Rahimahullah Ta'ala? Ada imatul baqiyah, yaitu untuk kehidupanku yang kekal abadi ini di akhirat. Karena ahli surga yang sudah masuk surga dikatakan kepada mereka khuludun wala maut. Engkau akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Dan juga ahli neraka akan dikatakan kepada dia khuludun wala maut. Engkau akan kekal di dalamnya dengan menerima siksa-siksa dan tidak ada kematian. Sesakit-sakitnya orang di dunia, ketika sakit, ya, sampai parah sekalipun, ketika mati sudah tidak merasakan sakit. Jadi berhentinya rasa sakit itu dengan kematian. Di neraka tidak ada kematian. Coba bayangin, Pak. Bayangin, sakit gigi nggak ada sembuhnya. Allahu Akbar. Ya, pernah ngerasain sakit gigi, Pak? Giginya kroak atau bolong gitu, ya, itu nggak sembuh-sembuh sampai bengkak, diobati sana sini, rasanya udah sebulan lebih, padahal baru seminggu, udah nggak kuat, rasanya sudah pengen dicabut aja. Kalau dicabut nggak ini, akhirnya pengen udah selesai lah dari ini semua, padahal baru seminggu. Ini kata dikatakan kepada ahli neraka, khuludun wala maut. Kalian akan kekal di dalamnya, tidak ada kematian. Artinya tidak ada, ya, berhenti dari siksaan. Yang merasakan rasa sakit tidak ada hentinya. Ya. Amalan salihah, yaitu apa? Mengerjakan amal saleh untuk kehidupan yang kekal abadi. Qaddamtu li hayati, artinya saya mengerjakan amal saleh untuk kehidupanku yang kekal abadi di akhirat. Kemudian wa fil ayati dalilun ala anna al hayata allati yanbaghi as-sa'ya
fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiyal hayatu fi daril qarar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini pada ayat ini yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Perhatikan, li hayati, untuk kehidupanku. Berarti sekarang kita hidup atau tidak, Pak? Hidup. Tapi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan kita akan berakhir di sini. Kehidupan kita di dunia akan berakhir dengan kematian. Dan kita akan hidup yang kekal, yang sebenar-benarnya hidup kelak di akhirat. Tidak ada kematian lagi. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Bahwa usaha kita untuk hidup yang bahagia itu adalah memenuhi kehidupan kita yang hakiki, supaya nanti kehidupan hakiki kita ini bahagia, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi kalau ada yang berpikiran, aku pengen urip mulya ning dunya tapi dengan cara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia hanya mulia di dunia, tidak mulia di akhirat. Padahal di akhirat adalah kehidupan yang sejatinya, kehidupan yang sebenar-benarnya kita. Setelah itu tidak ada kematian, Pak. Kalau masuk surga sudah tidak ada kematian, hidup terus. Maka jangan dibayangkan nanti surga sampai berapa tahun saya di sana. Tidak ada kematian. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kita bisa mulia, bisa senang di kehidupan kita nanti yang sebenarnya, bukan sekarang. Maka jangan salah tujuan. Kita mencari kemuliaan hidup di dunia dengan cara mengabaikan kehidupan yang hakiki kelak di akhirat. Yang penting di dunia mulia, gimana pun caranya, dengan menyampingkan, menyepelekan kehidupan nanti kelak di akhirat, padahal itu kehidupan yang hakiki. Jadi usaha kita yang sebenarnya untuk hidup yang sebenarnya adalah menghidupi akhirat. Menghidupi akhirat. Jadi kehidupan kita di dunia, usaha kita di dunia ini untuk hidup yang sebenarnya di akhirat. Jangan terbalik. Orang berpikiran bahwa kehidupannya hanya di dunia saja. Ya. Tenang. Habis dunia ini masa ada kehidupan lagi. Ada kehidupan namanya alam barzakh. Itu juga alam, Pak. Dan alam barzakh itu juga ada nikmat dan azabnya. Bahkan alam barzakh itu lebih lama lagi dengan kehidupan dari kehidupan dunia kita. Sekarang kita lihat di kuburan sini. Kira-kira sudah berapa lama mereka ini menunggu? Di kehidupan barzakh sana. Apa yang didapatkan? Imma kenikmatan barzakh dan imma kenikmatan atau azab barzakh. Kemudian setelah barzakh nanti semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti beralih ke kehidupan akhirat. Imma surga, imma neraka. Dan itu kehidupan yang kekal, tidak ada kematian setelahnya. Ya. Maka
kehidupan yang singkat ini, yang kita berada sekarang di dunia ini, kita gunakan, kita usahakan untuk menghidupi kehidupan kita yang sesungguhnya kelak di akhirat, supaya kita mulia, bahagia, tentram nanti di akhirat. Jangan sampai kita mengutamakan kehidupan kita di dunia yang sebentar ini, tapi malah mengabaikan kehidupan akhirat, sehingga penyesalan di akhirat nanti tidak ada gunanya. Fa innaha darul khuldi wal baqa. Fa innaha darul khuldi wal baqa. Karena kehidupan akhirat, kata beliau, kehidupan yang abadi dan tetap selama-lamanya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya. Allahu Akbar. Nah, kata syarah Allah Ta'ala, liman ahmala dhalikal yawm wa nasiyal amala lahu. Maka pada hari itu Allah jelaskan dan Allah tegaskan bahwa tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Dan yang diazab oleh Allah ketika hari itu adalah orang-orang yang ahmala, menyepelekan. Ya. Dalikal yaum, menyepelekan hari kiamat itu. Kalau diingatkan tentang hari kiamat, ingat, jangan berbuat demikian, karena nanti di hari kiamat Selasa hari kiamat suwi. Yang penting hari ini saya bahagia, saya bisa foya-foya, saya bisa senang-senang mengikuti hawa nafsu saya. Diingatkan, ayo beramal soleh, ayo kembali kepada Allah, ayo taubat kepada Allah. Itu nanti aja, masih lama, taubatnya nanti aja, udah tua. Allahu Akbar. Menyepelekan kehidupan akhirat dan menyepelekan amal soleh untuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat itu harus punya bekal, dan bekalnya itu adalah amal soleh. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, carilah bekal di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal yang kalian bawa untuk kehidupan akhirat adalah ketakwaan. Dan kehidupan akhirat itu lebih panjang prosesnya, lebih panjang dan lebih lama. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Manusia sekarang ada yang hidup 1000 tahun? Tidak ada. Ya. Jadi harus banyak-banyak berbekal dengan amal soleh. Karena masa kita di sana nanti akan lama sekali. Beruntung bagi orang yang bekalnya banyak. Kalau kita seandainya kita bepergian haji misalnya, haji, ya. Kalau haji sekarang bayaran di sini kan udah difasilitasi di sana. Oke. Anggaplah kita bepergian ke Jakarta. Ya. Ke sana cuma bawa uang 50.000, Pak. Di sana seminggu 50.000. Seminggu 50.000 di Jakarta. Itu kita bisa bayangkan sendiri, di sana 50.000, bekalnya sangat kurang sekali. Sengsara kita di sana, ya terkatung-katung ke sana kemari. Ini di dunia. Jika kita mau bepergian jauh, kita harus siap-siap bekal yang banyak.
Terlebih lagi kehidupan akhirat kita yang kekal abadi dan panjang waktunya. Maka kita lebih layak untuk mencari bekal yang banyak untuk menghadapi kehidupan akhirat dengan amalan-amalan soleh, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, kewajiban-kewajiban, dan amalan-amalan soleh yang sunnah berbanyak. Nah, kemudian apa? Maka orang-orang yang menyepelekan kehidupan akhirat dan menyepelekan amal soleh, tidak berbekal dengan amal soleh, mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana adabnya Allah tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adabnya Allah. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada ketika hari itu apa? Orang yang mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatnya. Fa innahum yaqrinuna bisalasil min nar. Mereka diikat dengan, kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, dengan rantai-rantai neraka, rantai-rantai yang diambil dari neraka. Wa yushabuna ala wujuhihim fil hamim, dan mereka itu yang melalaikan hari kiamat dan mengabaikan amal saleh diseret ke dalam neraka di atas muka-muka mereka. Mukanya mereka dibawa, kakinya dirantai dan diseret ke dalam neraka. Tsumma finnari yusjarun, kemudian dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam neraka. Fahada jazaul mujrimin, dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Wa amma man itma'anna ila Allah wa amana bihi wa saddaqa rusulah. Nah, jadi ini balasan orang yang jahat, yang buruk, diikat dengan rantai besi dari neraka, kemudian ditarik, diseret muka mereka, di atas muka mereka, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ini bagi orang-orang yang itma'anna qalbuhu, yang hatinya tenang, bukan yang jahat. Hati yang tenang karena beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman dengan kitab Allah. Maka dikatakan kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang, yaitu jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah, tenang kepada zikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menenangkan hati. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Nah, jiwa-jiwa yang seperti ini, yang beriman dengan Allah, yang tenang dengan zikir Allah, beriman kepada para rasulnya, as-sakinah ila hubbihi, dan juga tenang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dengan cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allati qarrat 'ainuha billah, yang mana matanya ini berbinar-binar senang dengan melakukan ketaatan kepada Allah, senang mengerjakan amal soleh, senang kalau dia itu taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Ya, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan hati yang radin, yang ridha, mardiyah, dan dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kembali kepada Rabbmu, yaitu Rabb yang telah memelihara kamu dengan nikmat-nikmatnya dan telah memberikan kepadamu kebaikan-kebaikan sehingga kamu menjadi salah satu dari kecintaan Allah dan wali-walinya. Radiyatan mardiyah, yaitu jiwa yang radiyatan anillah, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ma akramaha bihi minats thawab, dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari pahala-pahala. Wallahu qad radiya anha, dan Allah pun juga telah ridha kepada hati tersebut, jiwa tersebut. Maka terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil ruh-ruh, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang dengan keimanan Allah, cinta kepada Allah, ridha dengan Allah yang Allah berikan kepada dia dari pahala-pahala. Allah panggil ruh-ruh tersebut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Wa tukhatabu bihi fi halil maut, dan juga Allah panggil jiwa-jiwa yang tenang tersebut ketika kematian. Jadi ketika arwah seorang itu dicabut, kalau arwahnya arwah yang beriman, ruhnya ruh yang cinta kepada Allah, tenang dengan zikir kepada Allah, suka dengan ketaatan kepada Allah, dikatakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak sekali. Ya, mati dalam keadaan seperti ini enak sekali. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan bisa seperti ini matinya. Disambut, ruhnya disambut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, disambut ruhnya, dicabut dengan disambut, wahai hati yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, dan Allah pun ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian dari kita selesai dari penjelasan surat Al-Fajr. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya surat setelah Al-Fajr, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan ya, husnul khatimah, dan memberikan kita taufik untuk menuju mengerjakan ya amal soleh yang menuju kepada husnul khatimah, dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah, dan menjauhkan amalan-amalan dari menuju su'ul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.